Kembali lagi di Sudut Komplek. Udah nyala belum? Udah, biarin aja. Lanjut Oke. aja. Oke, ini kita udah di hari kedua ya. Ya. Kok bajunya sama? Anggap aja beda. Emang bajunya emang kayak gini juga. Betul. Gitu. Kali ini kita mau bahas apa nih, Mas Haji? Nah, ini kita juga. Waalaikumsalam. Mas. Pada ngapain nih? Ya, lagi. Ya, Nah, ah, biasa ini- nih. Ini nongkrong sepulang aja lah. Yo, sepulang Haji. Bang Ipul dari mana nih? Tadi habis baru selesai ngaji nih. Alhamdulillah. Ada gua mau Pas tanya. banget, Pas pas banget. banget dengan konten kita sepulang haji. Wah, ini Betul. no settingan berarti Oh, nih. ya? No settingan. Betul-betul Real ya? kebetulan. Settingan real. Keren banget Gila, loh. keren. Memang udah tertulis ini. Sebenarnya ini, aduh. Boleh. Apa nih? Oke. Apa Tadi gimana? emang ngaji apa sih, Mas Saiful? Oh, tadi Hmm. tadi tuh kita babnya atau membahasnya tentang orang tua menasihati anak. Oh, orang tua menasihati anak. Emang kenapa sih harus ada? Biasanya kan kita ngaji baca Al-Qur'an gitu ya. Kok bisa sih ngaji apa nasihatin anak? Jadi memang program ini atau pembahasan ini memang diperlukan karena selain dari Quran dan hadis juga perlu penerapan di dalam praktek Quran dan hadis. Di dalam Quran hadis kan banyak menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua dan juga harus ada timbal balik orang tua menasihati anak karena memang di zaman sekarang kan kita tahu sendiri ya ya sangat rawan, sangat riskan, makanya diperlukan orang tua menasihati anak baik tujuannya untuk memperbaiki atau juga tujuannya untuk membentengi. Demikian sih secara umum ya. Enggak, tapi emang menurut gue ya dengan adanya ngaji apa sih namanya sih? Orang tua menasihati Orang tua menasihati anak itu menurut gue sangat bagus karena dengan adanya itu gue jadi lebih intens ngobrol sama orang tua dan keluarga gue juga Oh, sih. berarti ini sebagai media juga buat ini ya, buat mengakrabkan sebuah keluarga ya? Betul banget. Karena Keren banget. memang ada beberapa generasi yang mungkin di rumah jarang dialog ya, jarang komunikasi. Betul. Ya karena ada forum itu jadi ya mau nggak mau orang tua menasihati anak dan otomatis anak kan harus mendengarkan ya kan di forum tersebut. Nah akhirnya anak juga ada terbuka. Oh ternyata orang tua peduli. Oh ya akhirnya anak bisa membuka komunikasi dengan baik. Salah satu faktornya sih seperti itu. Berarti sangat impactful banget ya Nah. ini. Kalau menurut aku memang sangat impactful sekali sih, sangat bagus, sangat bermanfaat. Oh, bagus juga ternyata ya. Gua nggak bisa berkomentar. Taruh, kenapa nih? Kenapa? Kenapa nih? Coba Kan materinya kan orang tua menasehati anak ya. Iya. Orang tua gua di kampung. Kan sekarang ada teknologi namanya fit call. Bisa lewat situ. Benar Cuman dong. tadi yang kita praktik tuh salah satunya memang ada beberapa yang orang tuanya kan di ini ya salah satunya. Perantauan Ya lah ya. perantau lah. Ah, iya, Kalau gua kita bahasa perantauan nih. perantau tadi kita apa namanya kita alihkan. Nggak mungkin dong terus dia nggak punya orang tua terus acara itu nggak Bukan berjalan. nggak punya orang tua. Maksudnya tuanya orang jauh. tuanya nggak ada, sorry. Orang Sorry. tuanya jauh. Orang tuanya jauh kok nggak ada. Tapi ada yang nggak ada juga. Kok enggak? Oh, ada yang nggak ada Ada juga. yang nggak ada juga. Oh iya. Aman, jadi Aman. ada yang nggak ada juga. Tapi karena jauh itu kita fasilitasi mereka, kita tunjuk satu pengurus dan menjadi fasilitator dia sebagai orang tua. Jadi anggapannya orang pengurus ini jadi sebagai orang tua, layaknya orang tua menasihati kepada anak. Ini Anak angkat berarti. Ini Ya pengurus, bisa kita gambarkan seperti itulah. Ini pengurus DKM ya? Iya, pengurus DKM. Jadi salah satu pengurus DKM kita tunjuk sebagai pengganti orang tua mereka. Dengan begitu juga mereka buka obrolan kok dengan meskipun bukan dengan orang tuanya ya, tapi dengan kita apa namanya jadikan
pengurus ini sebagai orang tua, mereka tetap mau terbuka Berarti dengan permasalahan. Tapi misal nih kan ada yang perantau terus dijadiin anak angkat. Kalau misalnya udah lagi ngobrol kayak gitu tiba-tiba anaknya minta duit itu Iya, bakal gimana gimana tuh? Kita lebih nggak langsung ngasih, tapi kita kasih fasilitas mereka. Kamu pengen duit, ya udah ayo ikut sama saya untuk mungkin bantu nyelesain apa, bantu ngerjain apa, iya gitu. Jadi kita nggak cara cuma, dan itu lebih menurut saya lebih sangat bermanfaat ya, sehingga dia bisa ningkatin skill mungkin dari kebersihan dari segala macam. betul. Gue kira kan gue jadi anak angkat udah langsung Iya, minta duit kasih langsung duit kan. Iya, Padahal kalau itu gitu udah kepikiran di gua tuh. Iya. gue boleh deh ikut. Jadi anak perantau nih. Khawatirnya kalau gitu saya nggak mau jadi pengurus. Jangan Karena dong. kalau setiap jadi pengurus dimintain duit ya. Langsung minta jajan. tapi menurut Mas Abdillah gimana? Kalau acara kayak gini tuh sangat-sangat berguna nggak sih buat yang perantau? Mungkin kalau menurut gue nih, buat perantau jadinya kayak di sini punya orang tua lah, orang tua yang di sini maksudnya. Orang tua kandung masih ada di sana, cuman kan tetap kita sebagai perantauan butuh orang yang dituakan kan. Betul. Nah kalau dari Mas Abdillah gimana? Dari gue sendiri sih ya, gue nggak nyangka ya kalau di sini tuh ada apa ya, Ada program. materi ataupun program yang orang tua menasehati anak. Walaupun orang tua gue di kampung nggak di sini, oh ternyata di sini gue masih dapat nasihat dari orang yang gue tuakan gitu loh. Jadi nasihatnya itu ya mungkin sama kayak orang tua gue, kayak orang tua lainnya. Gue nggak tahu ya kalau di luaran sana ya, cuma gue seneng aja gitu. Ya tadi sebenarnya gue nanya sih, di sini tuh yang perantau tuh gimana? Oh ternyata kalau ada program yang tadi perantauan dijadiin satu, terus mereka juga dinasehati sama pengurus DKM-nya, ya oke banget sih. Walaupun kita perantau berarti kan kita juga nggak di ini ya, apa ya? Kita nggak terasa terasingkan gitu loh. Kita juga punya dibimbing dari orang yang kita tuakan di sini. Walaupun kita sendiri, oh kita punya keluarga di sini. Salah satunya ya mungkin dari keluarga, dari saudara sama keluarga sama ya. Kan masih Iya. satu lingkup. Tapi satu, misalnya yang perantauan ada 10-20 orang nih mas, berarti saudara gue banyak dong. Nah, maksudnya apa tuh? Nanti misalnya yang kecil-kecil banyak nih, gue yang paling tua nih, banyak yang minta duit sama gue. Nggak gitu ya mas ya? Enggak. Gitu. Tapi salah satunya aku izin jawab ya. Oke. Salah satunya yang pertama memang mereka kan belum ada chemistry ya, karena kan mungkin bukan jalur keluarga, jalur nasab, tapi kita dengan demikian bisa bangun chemistry pengurus dengan generus atau dengan si perantau ini. Salah satunya dengan manfaatnya itu gak hanya keterikatan antara orang tua dengan anak, tapi bisa menjalin relasi. Oh dengan pengurus ini, misalnya si mas ini, Pak saya punya keahlian seperti ini di bidang, loh kamu punya demikian, dari pengurus ini bisa ngalirin, oh nanti kamu ini ya hubungin Pak A, beliau ini biasa menyalurkan ke demikian. Jadi dengan demikian si potensi anak ini atau si potensi perantau ini bisa tersalurkan demikian dan bisa menjadikan income dia sendiri seperti itu. Gitu. Jadi inilah ya, dari sisi muda budinya dapat ini juga lah manfaat, kayak misalnya dapat mungkin yang punya ilmu lebih bisa di apa namanya, Sharing. di sharing ya, Betul. saling sharing Betul. sesama muda-mudi gitu ya. Iya. Ternyata se bermanfaat itu ya. Alhamdulillah sih. Tapi emang butuh banget sih, karena kalau menurut gua event sesama keluarga pun itu pasti ada yang gengsian ya nggak sih? Benar banget. Bener nggak? Benar banget. Tapi menurut gue ini bakalan event yang bagus untuk menghilangkan gengsi, apalagi terutama buat keluarga, supaya bisa lebih terbuka lah ya antar sesama. Karena menurut gue karena menurut gue banyak orang-orang di luaran sana yang kayak sebenarnya tuh dia pengen banget ngumpul sama orang tua coy, cuma ya itu ada kendala waktunya, mungkin orang tuanya sibuk, terus atau dari anaknya juga sibuk kerja juga gitu. Nah dengan adanya program ini menurut gue itu bisa menyatukan antara orang tua dan anaknya untuk ngobrol gitu, setidaknya ngobrol untuk tukar cerita
di kantor ngapain aja, di rumah ngapain aja gitu-gitu loh. Benar. Itu menurut gue itu sangat worth it banget programnya. Gitu. Benar. Ternyata. Alhamdulillah. Kita berharap sih semoga program ini bisa terus berjalan karena eh, dampak kebaikan atau dampak positifnya nggak hanya dari kita sebagai generus, tapi ya dari orang tua juga sangat berdampak. Artinya orang tua bisa menjalin komunikasi dengan lebih baik lagi. Keterikatan keluarganya itu antara saya sebagai generus atau sebagai anak dengan orang tua itu bisa betul-betul bahasanya klop banget lah, sehingga hal-hal yang jadi rasan-rasan, hal-hal yang jadi omongan orang tua segini itu bisa terselesaikan. Itu sih salah satu manfaatnya. Ya berharap kami sih kedepannya bisa terus berjalan dan ada improvisasi lagi, mungkin bisa kegiatan orang tua menasihati anak ini kita bawa keluar dan lain sebagainya sih. Betul, Itu harapan kita sih bisa lebih bawa suasana baru lah. Apalagi kalau ada games antar keluarga. Wah, itu itu apa nama programnya kalau di Ada TV? 17 Agustus nanti. Nggak ada ya? Bukan dong. Oh, itu mungkin bisa, mungkin kita bisa Oh, iya, korelasikan bener. 17 Ada games. Agustus dengan games masing-masing keluarga untuk membangun chemistry masing-masing keluarga. Oke, bener-bener. Bukan Bisa. take me out ya. Kotak ya. Arisan. Oh, arisan keluarga. Arisan. Kayaknya bukan deh. Kocok. Kayaknya bukan deh. Coba yang dimaksud apa? Family 100. Family 100. Nah, Udah family 100 mah tentang ini kocak. Tentang apa? Tentang pengetahuan doang kan itu. Kagak ada kompak-kompaknya tapi anjay. dia pengen ngambil dari sisi Family. Anjir apaan sih? Apaan? bisa. Jadi gini, di Family 100 kan dia menjalin ini kan chemistry untuk jawab. Misalnya contoh yang di pertanyaan terakhir, si paling belakang ditanya ini. Ah. Nah, kalau umpama ada chemistry, jawabnya sama semua itu. Betul. Nah kalau misalkan part-partnya sama tapi salah terus satunya ngikutin yang salah Ya gimana? berarti Yang satu nanti dikeluarin dari enggak. enggak. Berarti chemistry-nya salah. Gitu Ya aja. makanya maksudnya kalau arisan kayak masih cocok deh. Soto untuk arisan buat masuk di sini. Masuk. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Next question di episode selanjutnya. Iya. Oke. Jadi itu pembahasan pertama kita Yoi. apa tadi tentang Tapi ya BTW pas di season pas kemarin nih yang kita podcast di sini juga dengan baju yang sama ini. iya. Oh, yang aku enggak ada itu ya. Iya, yang nggak ada itu. Kan kita emang ada niatan untuk memanggil Bang Saiful. Oh iya Bener. Ingat nggak? Coba dah tulis komen di bawah kayak iya bang, ingat bang gitu ya. Ingat nggak warga komplek? Kita namain apa ya kalian ya? Warga komplek. Warga kompleks. Iya. Warga komplek oke Untuk ya. netizen kita kan. Iya, untuk penonton setia sudut komplek. Oh. Nama kalian kita panggil warga komplek kali ya. Halo warga komplek. Asik, Halo. warga komplek. Kita di next episode kita jadi anak-anak apa nih ceritanya? Warga. Ya, anak-anak apa? Enggak kan kita mau nanya perihal ilmu, kita kan wadah-wadah kosong. Oh iya, Aku ada salah satu ini narasumber, dia sangat kompeten terkait dengan keilmuan. Pengen tahu? Standby di episode Enggak, berikutnya. kan lu kalau di episode berikutnya udah bisa datang belum? Pasti bisa lah. Oh bisa ya. Insya Allah. Insyaallah. Ya nanti tayangnya di pas yang bisa. Iya. Cari sumber lain itu maksudnya. Tolong Tapi ya. kalau pengen penasaran, stay tune terus Bener. di channel kita. Jangan lupa di share juga karena semakin ramai yang nonton semakin kita bersemangat untuk bikin konten juga. Betul. Kita semangat. Iya. Untuk kita Tepuk tangan semua ya. juga hebat kita semua, mantap. Dan juga hebat untuk warga kompleks semua. Yang udah mau nontonin kita Sampai kelar sampai di detik berapa ini? Itu udah 10 menit lewat ini. 10 menit. Iya. Ya udah. Oke. Gitu aja. Gitu aja. Silakan, Mas Haji. Oke, thank you. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin. Mudah-mudahan kita memberi manfaat dan barokah. Amin. Kita tutup dengan enggak ada ya. Enggak dong. Kaget loh saya. Oke guys, see you next episode. Bye bye. Sudut komplek dulu.